Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang penyuluhan kekerasan seksual yang terjadi di kalangan remaja masa kini. Penyuluhan ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi, Prodi Hukum Tata Negara, dosen pengampu Muhammad Dani Faris, dengan kami kelompok 3, Humaydi Irsyad sebagai moderator, M. Rafli Zikri sebagai pemateri pertama, Andre Yuda Erlangga pemateri kedua, Ika Ariastari, saya sendiri pemateri ketiga, Febi Wulandari, pemateri 4, Fawatihul Iza, pemateri 5, dan Mega Indasari, pemateri 6. Baik, sebelum kita mulai acara penyuluhan ini, saya persilahkan Humaydi Irsyad sebagai moderator untuk memulainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua orang yang ada pada forum kali ini dalam keadaan sehat dan memang seharusnya sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul dan menghadiri penyuluhan kali ini dengan sehat, tidak kurang apapun. Karena sehat merupakan hal yang sangat penting dalam masa pandemi COVID-19 kali ini. Sehingga kita harus banyak bersyukur akan kesehatan kita. Salawat dan salam tak henti kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi jurusan Hukum Tata Negara kelas F akan melakukan penyuluhan dengan tema kekerasan seksual yang terjadi di kalangan remaja masa kini. Bersama saya Humaydi Irsyad sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyuluhan kali ini. Dan rekan-rekan saya, yang pertama ada Muhammad Rafli, yang kedua ada Andre Yuda Erlangga, yang ketiga ada Ika Arya Astari, yang keempat ada Febi Wulandari, yang kelima ada Muhammad Fawatihul Iza, dan yang terakhir ada Mega Indasari. Alasan kami mengangkat tema ini karena memang kekerasan bisa menimpa siapa saja. Tapi mirisnya belakangan ini marak terjadi di kalangan remaja. Dalam hal ini remaja adalah sebuah aset bangsa yang tidak dapat dipungkiri. Beberapa tahun ke depan merekalah yang akan memimpin bangsa ini. Bagaimana suatu bangsa dapat makmur dan sejahtera bila bibit-bibit calon pemimpin menjadi korban kekerasan seksual? Hal-hal seperti ini yang sering terjadi dan dicegah. Belum lagi kekerasan di dunia maya yang sering terjadi dan lagi-lagi korbannya adalah para remaja. Sehingga menurut kami hal-hal tersebut tidak mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia sehingga memicu kami untuk melakukan penyuluhan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka penyuluhan dengan tema kekerasan seksual yang terjadi di kalangan remaja masa kini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatian untuk para audiens untuk tetap tenang dalam penyuluhan berlangsung. Kamera silakan dibuka dan apabila ada pertanyaan silakan disimpan terlebih dahulu. Sehingga pada akhir pemaparan penyuluhan kami bisa menjawab. Terima kasih atas atensi saudara. Baik, untuk pemakalah pertama yaitu ada Muhammad Rafli Zikri yang akan memaparkan bentuk-bentuk pelecehan seksual. Dipersilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Rafli Zikri selaku pemateri. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal mengenai kekerasan seksual yang sering kali terjadi di mana-mana. Tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dalam belakangan ini mengalami laju pertumbuhan yang pesat, baik kuantitas atau kualitas. Pelecehan dan kekerasan seksual tak lagi menjadi hal baru dalam problema sosial masyarakat Indonesia. Terlebih apabila konteks dari kekerasan dan pelecehan tersebut adalah kaum perempuan. Hal tersebut tercermin dari besaran angka kasus pelecehan dan kekerasan di Indonesia yang menunjukkan jumlah signifikan. Terkait hal tersebut,
pada awal Maret silam, Komnas Perempuan mencatat ada 431,471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang 2019, di mana 4.989 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Sampai saat ini ada 60% perempuan di Indonesia yang pernah mengalami pelecehan maupun kekerasan seksual. Bahkan di Indonesia, angka kasus tersebut pun mengalami kenaikan hingga 700% sejak 2012 lalu. Tindak kekerasan dan pelecehan itu pun banyak terjadi baik di tempat umum maupun di ranah domestik. Penyuluhan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Apakah pelecehan seksual sama dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan seksual adalah merupakan istilah yang cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tarji menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri mengandung arti serangan terhadap tubuh, khususnya organ seksual, organ reproduksi tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Sementara pelecehan seksual adalah perhatian atau perilaku bersifat seksual yang unwelcome attention atau unwelcome behavior yang sifatnya tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Perbedaan antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual mencakup perilaku seperti rayuan seksual yang tidak diinginkan, meminta penukaran sesuatu dengan aktivitas seksual, serta perilaku seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual. Perlakuan seksual secara fisik tanpa persetujuan dari orang lain atau ketika orang lain sedang dalam keadaan tidak dapat memberikan persetujuan. Bentuk kekerasan seksual. Komnas Perempuan telah menemukan 15 bentuk kekerasan seksual, tetapi dalam RUU PKS, Komnas Perempuan merumuskan jadi 9 bentuk, diantaranya 1. Pelecehan seksual, 2. Perkosaan, 3. Eksploitasi seksual, 4. Perbudakan seksual, 5. Penyiksaan seksual, 6. Pemaksaan perkawinan, 7. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, 8. Pemaksaan pelacuran, 9. Pemaksaan aborsi. Bentuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fisik non-verbal dan non-fisik verbal. 1. Bentuk pelecehan seksual yang terjadi lewat sentuhan, rabaan, dan kontak fisik lainnya tergolong dalam pelecehan seksual non-verbal atau fisik. Contoh memeluk, menyentuh, dan mencium tanpa izin. 2. Bentuk pelecehan seksual yang terjadi lewat kata-kata tergolong dalam pelecehan seksual verbal atau non-fisik. Contoh, catcalling, mengintip bagian intim korban, mengeluarkan alat kelamin di depan umum, dan mengucapkan dan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudara Rafli Zikri telah memaparkan tentang pelecehan seksual dan bentuk-bentuknya serta pengertiannya. Baik, sekarang kita akan beralih ke pembahasan tentang stigma masyarakat tentang seks yang kali ini akan dibacakan oleh Saudara Andre Yuda Erlangga, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Andre Yuda Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang stigma masyarakat saat membicarakan tentang sex education. Seringkali orang berpikir bahwa seks bukanlah budaya bangsa Indonesia yang mengatur adat ketimuran, sehingga wajarlah jika dianggap menjadi sesuatu yang tabu. Nah, sesungguhnya pernyataan ini kurang tepat, karena kebudayaan Indonesia banyak yang memasukkan tema seks. Hanya saja, mereka dikemas dalam kerangka mitos dan cerita-cerita seks. Nah, dianggap tabu karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang hal tersebut. Orang tua cenderung menghindar apabila anak-anaknya bertanya tentang masalah seks dan langsung menakut-nakuti mereka dengan dosa, neraka, zina, atau pornografi karena mereka sendiri kurang berpengetahuan. Mereka cenderung bingung untuk menjelaskan kepada anak-anaknya, takut untuk salah pemahaman. Pendidikan seks tidak bisa disamakan dengan pendidikan moral atau agama, yang mana seks dianggap tabu dan haram. Nah, stigma yang masih melekat membuat pendidikan seks di Indonesia masih sulit untuk berkembang. Stigma seks tentang seks adalah tabu, atau seks adalah pornografi. Menurut Sarlito, membuat beberapa orang mengganti judulnya menjadi pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, menurut Usman Attawil, menurut beliau, pendidikan seks yaitu memberikan pelajaran dan pengertian kepada remaja, baik laki-laki maupun perempuan, sejak ia mulai memasuki usia balik, serta terus terang kepadanya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan seks, naluri, dan perkawinan, sehingga ketika ia tumbuh menjadi remaja dan memahami masalah-masalah kehidupan, ia telah mengerti akan hal-hal yang halal dan haram, dan ia akan senantiasa bertingkah laku yang islami, serta tidak akan memperturutkan hawa nafsu dan tidak pula menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Nah, jika remaja, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka sudah mengerti pemahaman tentang sex education, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dikontrol oleh hawa nafsunya, karena mereka sudah tahu akan sebab akibatnya jika melakukannya secara sembarangan. Maka dari itu, sex education perlu diberitahukan kepada anak-anak remaja agar mereka bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Andre Yuda Erlangga telah memaparkan tentang stigma masyarakat terhadap sex education. Selanjutnya kita beralih kepada dampak kekerasan seksual yang kali ini akan dipaparkan oleh Saudara Ika Aryastari. Dipersilakan. Baik, di sini saya Ika Aryastari akan melanjutkan materi dari dampak kekerasan seksual. Dari kasus kekerasan seksual ini, tentunya lebih banyak menimpa perempuan, yakni mencapai 87%. Sedangkan untuk pria yang mengalami kekerasan seksual sekitar 13%. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia atau MAPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyebutkan 73% kasus kekerasan seksual terjadi di Pulau Jawa, Sumatera 13%, Papua 5%, Bali, NTB, NTT 4%, Sulawesi 3%, dan Kalimantan 2%. Sederet kasus menyiratkan Indonesia dengan angka kekerasan seksual yang sangat cukup tinggi. Kondisi ini pun semakin menguatkan asumsi bahwa Indonesia memang benar-benar dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak pun jumlahnya pemerkosaan di negeri ini juga sangat tinggi. Berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari para korban kejahatan atau kekerasan seksual.
Teresia Iswarini selaku Komisioner Komnas Perempuan tahun 2020 sampai 2024 menyampaikan terdapat 3 aspek dampak kekerasan seksual terhadap korban, yakni psikologis, fisik, dan sosial. Dikatakannya dampak psikologis tidak cepat diketahui baik orang lain bahkan korban sendiri. Bahwa dampak dari kekerasan seksual berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari para korban kejahatan dan kekerasan seksual, yaitu yang pertama dilihat dari dampak psikologis yang merupakan korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua dilihat dari segi fisiknya. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak perempuan merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau PMS. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan pada kasus yang parah. Kerusakan organ internal pun dapat terjadi. Yang ketiga, dapat dilihat dari dampak seksualnya. Korban kekerasan dan pelecehan seksual ini sering dikucilkan dalam kehidupan sosial yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Akibatnya, kondisi ini sangat dipandang perlu membuat edukasi seksual sejak dini, sangat diperlukan. Jadi, kapan umur yang tepat membicarakan pendidikan seks untuk anak ini? Pendidikan seks tidak hanya membahas mengenai hubungan suami istri yang sering tergambarkan di masyarakat kita, melainkan pendidikan seks membahas bagaimana seorang remaja dapat menerapkan norma-norma baik dalam pergaulan sehingga mereka dapat memilah manakah hal yang baik dan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Umur yang ideal untuk pendidikan seks. Memberikan pendidikan seks pada anak yang seringkali dianggap hal yang tabu bagi orang tua. Padahal pendidikan seks seharusnya sudah diberikan sejak dini. Pada dokter spesialis obstetri dan ginekologi Boyke Dian Nugraha mengungkapkan berbagai alasan mengapa memberi pendidikan seks sejak dini pada anak sangat penting. Boyke mengatakan memberi pendidikan sejak dini bisa melindungi anak dari pelecehan seksual. Menurut Susanto yang merupakan Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dia menilai hal tersebut terjadi khususnya makin maraknya perendahan atau pelecehan terhadap seseorang dikarenakan psikologisnya sudah terkontaminasi dengan hal negatif di dunia ini seperti pornografi yang dapat diakses dengan dan hal tersebut memicu seorang untuk dapat berbuat demikian. Menurut Kaseto, hal pertama yang perlu ditanamkan dalam pendidikan seks kepada anak adalah adanya identitas seks yang jelas sebagai laki-laki seperti ayah atau perempuan seperti ibu. Langkah pertama yang bisa dilakukan yakni menjelaskan secara detail kepada anak jenis kelamin seperti nama organ intimnya dengan sebutan yang benar. Setelah itu, anak-anak penting untuk diajarkan cara menjaga organ tubuhnya mulai dari bibir, dada, alat kelamin, hingga bokongnya. Orang tua perlu menekankan kepada anak-anak bahwa bagian intim tersebut tidak boleh dipegang sembarangan, bisa menyentuh atau memegangnya. Begitu juga tidak boleh untuk disalahgunakan. Menegaskan bahwa pengenalan atau organ tubuh ini yang berhubungan dengan seks perlu dijelaskan sebaik mungkin oleh orang tua sama seperti ketika menerangkan organ lain pada tubuh. Sebab hal itu penting dan tidak harus dianggap tabu demi memberi pengetahuan yang benar dan jelas pada anak. Menurut Kaseto, umur yang ideal untuk memberikan edukasi seks tersebut bisa dimulai sejak mereka berusia 2-2,5 tahun. Sedangkan menurut Satyawanti Masudi yang merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, edukasi seks dapat diberikan sebelum seseorang masuk kepada masa sekolahnya. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk Saudara Ika Aryastari telah memaparkan materi tentang dampak kekerasan seksual. Baik, selanjutnya kita beralih tentang di materi kedudukan dan hak korban yang dimana pada kali ini akan dipaparkan oleh Saudara Pebi. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai kedudukan dan hak korban dalam tindak pidana. Pembahasan tentang hak korban seolah tak luput dari perhatian terhimpit kriminalisasi. Saat ini begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur kriminalisasi suatu perbuatan. Masing-masing undang-undang tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, namun tidak banyak peraturan perundang-undang yang secara eksplisit menjelaskan korban dan hak-haknya. Hal ini pun terjadi pada undang-undang yang memuat tindak pidana kekerasan seksual KUHP dan KUHAP sama-sama tidak memberikan definisi korban. Tidak ada kata korban dalam KUHP, sedangkan kata korban dalam KUHAP hanya terdapat dalam 4 pasal, yaitu pasal 160 tentang keterangan saksi, pasal 108 tentang pengajuan laporan, pasal 133 tentang keterangan ahli, pasal 134 tentang otopsi. Dalam KUHAP, korban hanya dinilai sebagai saksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pertama kali mengatur tindak pidana kekerasan seksual di luar KUHP. Dalam ketentuan umumnya sama sekali tidak menjelaskan definisi korban ataupun anak korban. Kesalahan ini juga berulang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari undang-undang tersebut, seolah korban dan hak-haknya adalah hal yang tidak perlu diperhatikan, padahal kekerasan seksual adalah kejahatan yang pasti melibatkan korban yang menimbulkan dampak pada kesehatan fisik. Lalu bagaimana dengan kedudukan korban? Hasil dari perkembangan ini bisa kita lihat dalam KUHP dan KUHAP yang kita aneks sekarang. Tidak ada penjelasan berarti mengenai kedudukan korban dan hak korban. Hanya diposisikan sebagai sanksi yang mendukung suatu proses peradilan sehingga fungsinya hanya sebatas memudahkan penyidik atau penuntut umum membuktikan tindak pidana yang mereka dakwakan. Hal ini membuat posisi korban menjadi terdesak. Ada kemungkinan ini dimanfaatkan oleh para pihak korban yang berperkara. Dalam hal ini penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk membela kepentingan mereka masing-masing, yang justru membawa korban dalam viktimisasi lanjutan. Beberapa undang-undang sebenarnya telah menguraikan beberapa hal yang menjadi hak korban kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Sanksi dan Korban, serta Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagai contoh, Undang-Undang Perlindungan Sanksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menyatakan bahwa korban kekerasan seksual termasuk ke dalam subjek undang-undang tersebut dan berhak atas hak-hak tertentu, termasuk di dalamnya seperti bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikoseksual, serta psikologis. Korban kekerasan seksual adalah subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-hak dan kekerasan yang dialami oleh karena segala proses hukum ditunjukkan untuk kepentingan terbaik bagi korban. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hak dan kedudukan korban. Sisanya saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Pebi Wulandari yang telah memaparkan tentang kedudukan dan hak-hak korban pelecehan seksual. Yang selanjutnya kita akan memberikan pemaparan tentang undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual, di mana pada kali ini kembali akan dipaparkan oleh Saudara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MM Papatu Liza
NPM 1921-02-03. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Bagaimana dengan undang-undang yang mengatur tentang mengenai kekerasan seksual? Kira-kira kawan di sini ada yang tahu nggak sih tentang undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual? Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual paling tidak saat ini terdapat sedikitnya 4 jenis. 4 jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Secara umum, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dan keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, termasuk di dalam hak asasi yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam undang-undang, ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional, ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Rights of the Child atau Konvensi tentang hak anak. Baik, sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Seterusnya saya akan lempar ke moderator. Billahi taufiq. Mengatur tentang kekerasan itu memang ada 4. Yang pertama itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi lain, yaitu tentang upaya pemerintah menangani kekerasan seksual, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudara Mega. Dipersilakan. Jadi apa sih upaya pemerintah dalam meminimalisir kekerasan seksual? Itu bisa dilihat di dalam RUU PKS pada bab 4 tentang pencegahan, terdapat di pasal 6, 7, 8, dan 10 tentang bentuk pencegahan pelecehan seksual. Jadi di pasal 6 itu bentuk pencegahan pelecehan seksualnya melalui edukasi seksual dari pendidikan usia dini maupun perguruan tinggi. Jadi yang udah disebutin kepada Ika tadi, pendidikan edukasi seksual itu harus udah diajarin pada usia dini, pada usia 2 sampai 2,5 tahun itu udah mulai diajarin tentang bagaimana cara fungsi-fungsi
organ tubuh, lalu harus sudah bisa membedakan tentang jenis kelamin, karena pada tanggal 4 November kemarin ada betul usia perempuan dicabuli oleh 5 orang itu sejak tahun 2020, dan pelakunya salah satunya itu ada yang berusia 9 tahun. Itu karena penting banget ya edukasi seksual tentang waktu usia dini. Lalu beralih ke pasal 7, bentuk pencegahannya itu dengan cara membangun lingkungan fasilitas publik yang aman dan nyaman, lalu membangun sistem keamanan dengan bekerja sama antara kepolisian negara Republik Indonesia dan pemerintah daerah. Karena pelecehan seksual ini termasuk ke dalam kejahatan ya, tindak kejahatan. Jadi perlu banget itu fasilitas publik yang aman dan nyaman. Kalau nggak aman ya udah marak banget. Ini aja udah mulai aman, tapi masih marak juga kasus pelecehan seksual. Lalu saya beralih ke pasal 8 dan pasal 10, itu konteksnya sama, menyebarluaskan informasi tentang pelecehan seksual, namun di dalam pasal 8 ini lebih ke menyediakan program dan anggaran, lalu membangun kebijakan anti kekerasan seksual, dan konsep-konsepnya. Lalu kalau di pasal 10 ini lebih ke sasaran yang tepat nih dalam penyampaian menyebarluaskan informasi ini ke siapa. Tapi di dalam pasal itu udah tertulis sih. Itu yang pertama itu melalui keluarga, lalu yang kedua itu melalui media massa, dan yang terakhir itu melalui organisasi kemasyarakatan. Lalu ada juga nih yang baru yang dibuat oleh Pak Menteri Nadiem Makarim, yaitu Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS yang berlaku di perguruan tinggi. Karena yang kita ketahui pelecehan seksual ini baru-baru ini terjadi di salah satu universitas negeri Riau. Lalu selanjutnya next step. Next step. Kalau misalnya kita udah terkena nih, udah dilecehin, perginya kemana? Perginya ke organisasi Komnas Perempuan. Jadi organisasi Komnas Perempuan ini kan wadah untuk mengadukan keluh kesah atau melaporkan dari hal-hal yang berbau kekerasan seksual. Pentingnya organisasi ini sebagai perwakilan komunikasi untuk penyampaian berita dan tanggapan pada perempuan. Organisasi ini dibuat pasca kerusuhan Mei tahun 1998 setelah Pak Presiden kala itu, Pak Habibie, melakukan audiensi antara masyarakat anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi Pak Presiden ini setelah audiensi selesai meminta usul dari Bu Saparina Sadli mengenai tindak lanjut kasus pemerkosaan sistematik yang terjadi. Karena pada saat itu banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan ya, apalagi pada warga Chinese. Gitu. Lalu Bu Saparina Sadli ini memberikan usulan kepada Pak Presiden Habibie untuk membentuk komisi nasional yang bergerak dalam isu perempuan di Indonesia. Ya, yang tadi saya udah sebutin, nama organisasinya itu adalah organisasi Komnas Perempuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sisanya saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Mega. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila para audiens ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Atau ingin mengucapkan statement, dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada ya. Untuk yang pemateri, apakah ada yang ingin disampaikan untuk yang terakhir? Dari saya cukup. Yang Oke,
cukup. Oke, baik. Memang kekerasan itu tidak dibenarkan untuk alasan apapun, karena memang dampaknya akan sangat berpengaruh terhadap para korban. Mulai dari mengalami trauma hingga depresi berat, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yang terjadi di lapangan memang kadang-kadang memang sangat parah. Seringkali pada sebuah kasus pihak yang berwenang hanya mengejar para korban, tetapi lupa akan adanya korban. Dengan adanya korban, tidak adanya penanganan juga pasca kekerasan menjadi hal yang penting dan menjadi warning bagi kita semua, karena dengan penanganan korban yang baik, dampak korban mengalami trauma hingga depresi itu akan menurun. Perlu adanya support dari para keluarga dan lingkungan sekitar untuk pemulihan psikis dan juga psikologis para korban. Karena seringkali korban itu malah dikucilkan di masyarakatnya. Dalam beberapa kasus juga, kadang para pelaku malah anak yang di bawah umur. Maka dalam hal ini sex education berperan sangat penting dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Karena memang sex education itu sangat tabu di masyarakat. Kami juga sangat mendukung disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual karena dirasa penting dengan keadaan yang saat ini. Kekerasan seks bukan hanya dialami oleh perempuan saja, melainkan juga dialami oleh pria. Maka dari itu diperlukannya payung hukum tentang kekerasan seksual, hingga para korban dan pelaku juga akan jera, dan para korban juga akan tertangani. Baik, terima kasih atas partisipasi saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, dan kami harapkan informasi dan ilmu yang tidak putus pada forum kali ini. Ada baiknya informasi ini bisa disebarkan oleh ke masyarakat sekitar, supaya siapa tahu informasi atau ilmu yang kalian berikan bisa bermanfaat besar bagi masyarakat. Terima kasih atas atensi saudara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.